kuangkat engkau menjadi manusia setengah dewa. Saudara, Anda masih bergabung bersama kami di Saling Silang. Ini cukup menarik bagaimana kita melihat pertarungan menjelang 2019 dan isu Islam, siapa yang bisa paling dekat dengan Islam dianggap memiliki kunci untuk kemenangan, begitu ya. Nah, saya ke Mas Nasrullah, Pak, kalau seandainya bisa dikatakan Islam memegang kunci, berarti bisa dikatakan PAN itu tadi juga dikatakan PAN itu juga bisa dikatakan partai yang di atas angin. Kalau seandainya memegang kunci menarik suara Jokowi ke orang-orang yang berbeda dengan partai-partai PKB maupun P3. Ya, kita agak setback kan. Memang munculnya isu SARA itu kan berawal dari Pilkada DKI kemarin. Sehingga SARA ini mempunyai pemilih yang unpredictable. Ya kan, ketika ini dimunculkan tiba-tiba dari yang 20 sekian bisa lari ke X atau ke Y. Nah, ini yang kita khawatirkan. Kita juga berharap, makanya dari awal kami itu sangat berkeinginan munculnya poros ketiga agar tidak ada dikotomi. Dikotomi yang oposisi dan kemudian yang non oposisi, dan muncul lagi yang Islam dan yang dalam tanda kutip yang bukan dianggap Islam tapi mungkin tidak keberpihakan kepada umatnya, mungkin dianggap kurang. Nah, kita awalnya semacam itu. Tapi kalau kemudian isu umat itu muncul, memang posisi PAN menjadi sangat strategis, ya kan? PAN dengan PKS. Karena Anda menjembatani tadi yang katanya Mas Kodari antara kanan-kanan sekali dan kiri-kiri sekali. Kalau PAN itu kan meskipun dalam urutan kursi DPR itu partai kelima ya, ya kan? Partai kelima, ya kan? Sehingga kalau kemudian nantinya PAN itu dalam rakernas nanti kita rakernas, kemudian kita bisa munculkan isu-isu strategis, kemudian kita bisa menentukan sikap mau kemana. Nah, ini cukup menarik. Apalagi kalau kemudian PAN ditarik ke mana, ke Jokowi, kemudian karena ini isunya PAN ini dianggap mewakili Islam organis dan strategis, menambah kekuatan seperti yang kemarin, dan ditarik jadi wakilnya, mungkin cukup bagus. Pak Amin akan tenang, Pak Amin Rais akan tenang tuh. Nanti nggak mengeluarkan statement-statement yang... Ya, karena kita akan dialog lagi, oh ternyata wakilnya dari PAN misalnya kan. Kalau Pak Jokowi ngambil wakil dari PAN, ya bisa nanti konstituen PAN juga akan berpikir gitu loh, oh ini apa ternyata PAN serius nih gitu ya. Ya, jadi wakil. Okay. Kalau misalnya begitu, ini juga cukup menarik. Jadi ulasan analisis dari Mas tadi saya cukup tertarik itu kan. Ternyata PAN punya posisi yang strategis sebagai partai yang mewakili dari kelompok Islam modernis. Oke, baik. Nah, saya sekarang ke Pak Jazilul. Pak Jazilul, PAN dikatakan sebagai partai yang cukup strategis, tapi saya lihat PKB dan P3 justru bukannya tambah solid, sama-sama mendorong Jokowi untuk punya suara di Islam-Islam moderat begitu ya, tapi justru malah saling sindir nih sekarang di media antara Caimin dan juga Mas Rohman Bermusi. Begini, ini saya bukan mau cerita fiksi. Oke. Faktanya di 2014 partai berbasis Islam terbesar itu PKB dengan perolehan hampir 11 juta suara. Itu fakta. Dan kemudian suara itu diberikan ke Pak Jokowi pada Pilpres. Dan kemudian jadilah Pak Jokowi sebagai presiden. Nah, kami PKB ini tetap menggarap isu-isu dan juga masa Islam agar di 2019 suara PKB juga elektabilitasnya naik. Dan alhamdulillah dari beberapa survei elektabilitas PKB terus menanjak. Nah, ini yang akan menjadi modal juga buat PKB untuk menggalang kekuatan Islam, kekuatan umat yang dalam tanda kutip yang selama ini dianggap Pak Jokowi kurang memperhatikan itu. Di beberapa basis kami juga ada suara yang minor kepada Pak Jokowi terkait dengan pemihakan. Tetapi kami juga harus memberikan pesan kepada mereka bahwa katakanlah sebagai contoh penetapan hari santri itu juga ditetapkan oleh di era Pak Jokowi misalkan. Nah, ini menjadi bagian yang terus-menerus harus kita padukan terus untuk agar
tantangan Pak Jokowi kan bukan hanya memenangkan Pilpres 2019, tetapi 2019 sampai 2004 aman. Itu pemerintahan stabil dan produktif untuk membuktikan bahwa kepemimpinan Pak Jokowi ini betul-betul mensejahterakan. Nah, disitulah PKB berdiri, Mas Said. Dan disitulah PKB menjaga ingin bersama bareng-bareng Pak Jokowi untuk menjaga stabilitas dan melanjutkan. Nah, tentu disitulah, dan kami punya kader dan kami punya tokoh di situ, begitu. Namanya Caimin. Dan menurut survei di media itu pasangan yang paling ideal, Jokowi dengan Caimin. Survei terakhir dari lembaga survei Median, saya tidak terlalu kenal siapa lembaga survei itu, tetapi mengatakan bahwa suara pasangan tertinggi Jokowi Caimin 41%. Baik. Dibanding dengan pasangan yang lain. Nah, ini membuat kami dari PKB terus bekerja agar bukan hanya semata-mata memenangkan Caimin, tetapi agar bangsa ke depan, pembangunan ke depan itu lebih stabil. Baik. Mbak Vivi, apakah Anda setuju, Mbak, kalau seandainya Pak Jokowi dengan Caimin itu artinya bisa mengamankan Pak Jokowi, baik itu di kalangan moderat maupun di kalangan Islam? Ya, sebetulnya kan memang isu soal isu, bukan kita sebutnya sebagai isu keagamaan ya, tapi isu soal masalah toleransi yang belakangan ini ramai, itu memang salah satu hal yang harus ditangani Jokowi cepat ya, karena di sanalah dia yang selama ini yang diserang oleh pihak oposisi misalnya. Jadi Jokowi harus melakukan sesuatu untuk menangani masalah itu sehingga dia bisa mendapat ini yang lebih positif. Mungkin PKB, dukungan PKB mungkin menarik juga, tapi tentu dia harus menghitung banyak faktor juga tadi, misalnya seperti Mas Kodari bilang tadi ya, PKB kan nyaris masanya sama dengan masa PDIP gitu ya. Jokowi punya kepentingan juga untuk mencari suara lain dari pemilih-pemilih yang dengan karakter yang lain. Baik. Saudara, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan suara milenial. Kalau Anda jeli menyaksikan sosmed saat ini, saudara, para calon presiden, kemudian orang-orang yang mungkin diprediksi untuk meramaikan 2019 membuat ada konten-konten di media sosialnya yang cukup ngepop dan menarik anak muda. Apakah itu cukup efektif menarik suara, dan mungkin apakah hal itu kemudian bisa menjadi bekal memenangkan mereka di 2019? Tetap bersama kami.